Halo guys, ketemu lagi sama aku Kevin Orlando di vlog kelima. Sesuai janjiku di vlog yang keempat ini, kali ini kita akan belajar bareng analisa teknikal dan fundamental saham bagi pemula. Nah, pertama-tama aku mau tanya kalian ini, kalian kalau selama ini beli dan jual saham itu dasarnya pakai apa sih? Pakai analisa teknikal, fundamental, atau jangan-jangan pakai feeling nih? Ayo, pakai yang mana? So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya kalian itu tahu caranya pakai analisa teknikal dan fundamental saham bagi pemula itu gimana. Nah, anyway, don't forget to subscribe and turn on notification, supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Oke, di saham itu, entah investor, entah trader, pasti tujuannya satu ya, meraih profit sebanyak-banyaknya dan meminimalisir kerugian sekecil-kecilnya. Nah, untuk itu kan diperlukan dasar untuk menentukan time to buy dan time to sell dan what to do ya. Wait to see itu juga sesuatu loh guys. Itu juga hal yang kita lakukan loh. Tidak membeli dan tidak menjual itu juga plan tentunya. Nah, kita pakainya apa nih? Ada analisa teknikal dan analisa fundamental. Tapi yang pasti yang aku bilang tadi ya, jangan pakai feeling ya guys di saham itu. Pakai feeling itu kalau kalian sama pacar aja lah, sama cewek aja. Jangan dibawa ke saham guys. Nanti nyesel lah. Oke, kita mulai dulu dari analisa teknikal guys. Analisa teknikal itu biasanya digunakan oleh para trader yang time frame jual dan belinya itu singkat guys. Misalnya gini, ada intraday trader namanya. Trader yang jual belinya itu singkat. Misalnya belinya hari ini, pagi ini deh. Dijualnya siang nanti, atau ada juga yang beli pagi dijualnya besok. Jadi ritme transaksinya itu banyak guys. Tapi ada juga swing trader yang misalnya beli pagi ini atau hari ini dijualnya 2 minggu kemudian atau 2 bulan kemudian. Mungkin chart yang dibaca tuh bisa aja sama, tapi penentuan sell-nya mereka berbeda-beda ya guys. Itulah sebabnya kalian harus menentukan dulu mau jadi intraday trader atau mau jadi swing trader atau mau jadi investor misalnya, tapi investor nggak pakai technical, pakainya fundamental ya, nanti aku bahas juga. Nah, di analisa technical itu yang dipelajari apa aja sih? Nah, biasanya trader itu akan, istilahnya gini, learn from history, belajar dari masa lalu untuk menentukan pergerakan harga suatu saham di masa depan. Jadi, kita, trader-trader itu nanti akan mempelajari chart, candle chart, pergerakan harga suatu saham itu diringkas dalam candle chart. Nanti aku tunjukin. Selain itu ada patternnya masing-masing candle chart itu seperti apa. Dan juga misalnya ada angka psikologis. Selain angka psikologis ada, misalnya ini harga ini tuh trennya lagi naik atau trennya turun. Atau misalnya, atau sideways guys. Jadi gerakannya cuma segitu-segitu aja. Jadi itu kita harus tahu. Yang penting itu kayak gitu. Nah, kita coba aja yuk langsung belajar, langsung praktek analisa teknikal saham itu gimana. Aku sih biasanya akses datanya itu via investing.com ya guys. Nah, ini sudah masuk investing.com. Terus aku masukin kode emiten yang mau aku analisa itu apa. Contohnya ini yang lagi ngetren ya. Antam deh, Antam, ANTM. Kodenya ANTM. Cari yang Jakarta ya ini ya. Jadi candle chart itu seperti ini guys. Karena bentuknya kan kayak lilin ya, kotak-kotak panjang ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada candle chart yang warna hijau, berarti di hari itu harga saham ditutup menguat. Dan ada juga candle chart warna merah yang berarti harga saham di hari itu ditutup melemah. Nah, terus kalau kita lihat nih, chartnya ini bentuk pattern seperti ini guys. Coba aku tarik ya, dari beberapa bulan yang lalu. Nah, ini setelah aku tarik garis, Antam itu kan membentuk pattern rising wedge. Nah, tapi ternyata setelah aku tarik, si candle chart-nya itu jebol dari garis rising wedge yang aku buat itu. Dan aku juga sudah membuat target penurunannya itu berapa ya guys. Bisa diprediksi, ada caranya kok. Walaupun ternyata dalam perjalanannya, kenyataan penurunannya itu tidak sesuai target ya guys. Ya enggak apa-apa. Kalau misalnya kita sedang buat plan A-nya itu nggak sesuai, kita tinggal modifikasi aja plan A-nya. Nah, jadi ini sudah turun, nggak sesuai target, malah naik kembali ke target yang atas ya, menyentuh resisten dan hampir
sesuai targetku ya guys ini ya. Resisten itu seperti atapnya, dan support itu seperti lantainya, gampangnya tuh gitu guys. Di lain waktu nanti aku akan coba bahas resisten dan support suatu saham itu apa sih, gimana cara bacanya, cara analisanya gitu. Ya, terus kita lihat, ini time frame yang aku pakai itu kan time frame yang harian ya, karena aku bukan tipe trader yang suka mainnya hitungan menit guys, nanti deg-degan jantungku. Nah, ada juga trader yang suka mainnya kan menit itu cepat ya, jadi setiap 15 menit candlenya itu bentuk satu lagi, setiap 60 menit candlenya bentuk satu lagi. Kalau aku pakai candle yang harian, berarti setiap hari baru terbentuk satu candle. Tapi cuma hari Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu kan libur. Nah, terus time frame ini tuh sangat menentukan dasar beli dan jual sahamku guys, karena beda penggunaan time frame, pasti beda candle chart dan patternnya juga. Nih coba kita lihat yang time frame Antam di weekly guys, kan beda banget sama yang di time frame yang daily harian ya. Jadi harus menentuin nih, kalau mau pakai time frame daily, waktu beli ya jualnya pakai daily juga. Tapi bisa juga mau belinya daily, jualnya pakai weekly, itu selera guys. Aku nggak bisa batasin itu karena memang analisa setiap orang berbeda-beda ya. Nah, tapi itu ya, analisis teknikal itu kekurangannya tuh ya. Jadi para trader itu harus sering-sering lihat layarnya atau sering-sering menganalisa. Karena kan trader kan ritme frekuensi transaksinya kalau bisa sesering mungkin untuk mendapatkan profitnya ya. Nah, tadi yang analisa teknikal ya guys. Sekarang kalau analisa fundamental tuh gimana sih? Analisa fundamental tuh biasanya digunakan oleh para investor yang jangka waktu beli dan jual sahamnya itu biasanya panjang guys. Tapi kalau untung nggak kira-kira banyaknya guys. Analisa fundamental tuh berarti kita seperti mempelajari gini, kayak laporan keuangan. Laporan keuangannya itu profit nggak? Misalnya, ada pandemi corona gini, rugi atau malah untung guys? Wah, kalau misalnya untung kan berarti tanda-tanda bagus ya. Yang lain misalnya rugi kok, ini kok bisa untung sendiri, ada apa ini? Layak dibeli nggak ini? Nah, tapi kita harus, kalau investor tuh ya, harus jeli-jeli membaca laporan keuangan. Kira-kira laporan ini tuh asli atau dimanipulasi? Karena ada ya laporan yang dimanipulasi gitu, tapi jarang banget lah guys kalau dimanipulasi gitu kan nanti pasti ketahuan juga sama OJK atau BEI-nya ya guys. Jadi nggak bisa macam-macam guys intinya. Nah, terus juga ada manajemen direksi. Manajemen direksi yang mimpin perusahaan itu sehat nggak? Korupsi nggak nih perusahaan? Direksi, direkturnya. Jadi intinya kalau fundamental itu lebih banyak belajar mendalami perusahaan itu. Anggap aja kalau kalian yang punya perusahaan itulah guys. Kalian kan pasti ingin tahu seluk-beluk perusahaannya. Tapi bukan dari belajar yang candle chart tadi. Kalian ingin tahu misalnya struktur organisasinya, keuangannya. Itulah fundamental guys. Nah, selain itu, biasanya para investor tuh juga memperhatikan parameter-parameter seperti ini guys. Ini kita lihat coba parameter dari Antam ya, ANTM di RTI Business. Kalian bisa download di Play Store ya guys. Setelah masuk Antam, kalian bisa langsung geser ke kanan masuk ke Key Statistics. Nah, di sini tuh banyak sekali rasionya ya. Tapi aku kan bahas yang umum-umum aja. Di sini ada PER atau Price Earning Ratio. Ini untuk mengetahui saham itu nilainya wajar atau enggak sih guys. Biasanya PER kurang dari 10 itu kan bagus ya. Jadi kalau PER lebih dari 10 tuh biasanya dianggap kemahalan. Nah, misalnya gini, ada saham yang harganya Rp20.000 sama Rp5.000. Mahal mana guys? Coba mahal mana? Mungkin kalian bisa jawab mahal. Wah, ya pasti mahal yang Rp20.000 dong. Nominalnya aja besar yang Rp20.000 kok. Tapi jangan salah guys, kalau kita misalnya lihat dari PER-nya, bisa saja PER yang saham yang Rp5.000 itu lebih murah, lebih kecil daripada PER saham yang harganya Rp20.000. Nah, fungsinya memahami parameter ini untuk mengetahui saham itu murah atau enggak. Terus ada lagi PBV atau Price to Book Value. Ini untuk mencari saham yang istilahnya gini guys, under value lah atau masih murah. Biasanya kalau PBV lebih kecil dari 1, itu hitungannya bagus. Kalau lebih besar dari 1, berarti hitungannya saham ini agak mahal. Terus ada juga EPS atau Earning Per Share. Ini tuh laba per setiap lembar saham. Nah, biasanya kalau EPS yang bagus tuh tiap tahunnya naik ya, walaupun misalnya naiknya sedikit aja, tapi yang penting konstan naik, nggak naik turun, terus nggak jelas kadang naik turun gitu guys. Nah, terus nih ada DER di bawah.
debt to equity ratio. Ini tuh simpelnya suatu perusahaan itu lebih banyak utangnya atau ekuitasnya sih. Ekuitas itu modal. Kalau debt lebih kecil dari 1, berarti perusahaan itu bisa dikatakan sehat secara sekilas guys. Kan harus dilihat keseluruhannya. Jadi perusahaan itu nggak banyak utangnya. Dan kalau misalnya ada utang pun, mereka modalnya masih lebih banyak kalau DER-nya lebih kecil dari 1. Nah, terus kita bisa lihat, tapi kita juga nggak bisa subjektif guys. Karena DER lebih dari 1 itu belum tentu jelek perusahaannya, karena ada usaha-usaha tertentu yang memang DER-nya lebih besar dari 1 biasanya. Contohnya kalau dari bank, kalau kalian perhatikan bank, itu DER itu rata-rata DER-nya itu lebih besar dari 1 guys. Terus ini kita lihat juga ada dividend yield atau persentase dividen. Nah, suatu investor kan jual beli saham kan selain mengejar capital gain itu selisih jual beli. Misalnya kalian beli Rp1.000, jual di Rp2.000, kan kalian berarti ada selisih Rp1.000 per lembar ya, tinggal kalian kalikan aja belinya berapa ratus lot atau berapa ratus lembar ya. Nah, selain itu ada dividend yield. Jadi investor tuh kalau misalnya memegang saham X, setiap tahunnya tuh nanti ada jadwal pembagian dividen. Nah, dividend yield itu intinya bunganya itu berapa bunga dividen. Kalau misalnya di bank itu deposito bunganya 5%. Nah, dividend yield misalnya bunganya 7% atau 8%, kan berarti lebih tinggi dividen yield ya. Ya ini investor yang suka guys. Jadi semakin tinggi dividen yield tuh investor makin suka. Tapi yang dilihat sekali lagi ya, bukan dividen yield-nya aja, tapi dari keseluruhan untuk menentukan belinya ini ya guys. Nah, tapi kalian harus ingat ya guys, untuk menentukan mahal atau murah suatu saham, kalian tuh harus membandingkan saham. Misalnya saham X dengan saham Y di satu sektor yang sama. Misal kalian mau bandingin ini deh, perusahaan fast moving consumer goods, Unilever. Kalian mau bandingin dengan BNI, ya nggak bisa guys. BNI kan bank ya, kan nggak nyambung usahanya guys. Jadi misalnya kalian bolehnya tuh seperti ini. Unilever dengan Mayora, kan sama-sama fast moving consumer goods. Nah, jadi nanti setelah dibandingin PER-nya, DER-nya, PBV-nya, dividend yield-nya, kalian sebagai investor tuh bisa tahu kira-kira yang layak dikoleksi untuk diinvestasikan tuh yang mana, Unilever kah atau Mayora kah. Jadi ini satu sektor ya guys. Misalnya kalau Bank BCA yang bandinginnya BCA, BRI, BNI, BTN, bukan BCA sama Astra. Habis itu sama Sido Muncul, kan beda semua, nggak nyambung sayanya guys. Nah jadi guys, enaknya jadi investor tuh kita nggak harus sering-sering merhatiin layar gini guys. Karena investor lebih ngabisin waktunya baca laporan keuangannya, baca berita-berita, dan setelah itu kan nanti kan mereka investasinya pakai uang. Jadi mereka sebisa mungkin meminimalisir salah ambil keputusan guys. Dan itulah pentingnya diversifikasi. Jadi biasanya kalau investor yang sudah handal itu pasti diversifikasi portfolionya. Jadi misalnya mau investasi, kan investor yang handal tuh nggak mungkin beli satu saham X 100% uangnya, nggak mungkin guys, aku jamin. Misalnya dia beli saham X, Y, Z. Misalnya X itu dia beli pakai 10% dari uangnya yang ada, Y 20% dari uangnya ada, Z 30% dari uangnya ada. Jadi jaga-jaga ya guys, kalau corona kemarin kan semua saham turun ya. Nah, investornya bisa top up lagi istilahnya guys, bisa tambah modal lagi. Nah, kalau kalian beli langsung 100% kayak gitu, investor-investor kan kalau turun ya sudah, tinggal nunggu naik lagi. Nah, ini juga pentingnya metode investasi guys. Metode investasi kalian mau sekali beli atau nyicil, itu nanti ada tekniknya. Nanti aku di waktu yang lain, video-video lain coba akan bahas metode investasinya itu seperti apa, metode time to buy seperti apa, time to sell seperti apa, dan juga trading plan tuh kayak apa sih cara membuatnya tuh. Nggak ribet, simple kok guys. Nah, jadi aku tuh selama ini juga lebih ke trader bukan investor. Kenapa? Karena aku selama ini lebih mendalami analisa teknikal. Dan nanti setelah analisa teknikalku pro, baru aku akan beralih ke analisa yang fundamental guys. Karena jika nanti sudah bisa analisa fundamental, aku kan bisa combine dengan analisa teknikal, kan rasanya juga makin lengkap ya guys. Tapi ya guys, sebenarnya itu ada analisa satu lagi yang aku belum bahas loh guys. Kalian tahu nggak nih? Apa?
Dan ini penting banget guys. Namanya itu bandarmologi. Jadi di setiap saham itu tuh pasti ada bandarnya. Bandar itu istilahnya kayak pemain yang uangnya besar buat naikin harganya atau nurunin harganya. Itu tuh pasti ada bandarnya guys. Tapi aku nggak akan bahas di video ini karena penjelasan itu sangat panjang guys. Jadi aku akan bahas kapan-kapan aja ya. Nah, jadi ya guys, barusan tuh kita belajar analisa teknikal dan fundamental saham bagi pemula ya guys. Nggak apa-apa dari pemula, nanti besok-besok kan kita juga jadi pro lah. Pemula itu kan sekarang, nggak selamanya guys. Kalian mungkin susah dulu di sekarang, tapi kan mungkin besok-besok pasti lebih handal dari yang sekarang. Aku jamin lah deh, aku jamin guys. Aku juga dulunya kan pasti mulainya dari pemula dulu guys. Aku mulai dari baca-baca internet, baca di buku, ikut kursus. Kan dulu juga pemula. Nah, tapi kalian jangan lupa ya guys, analisa teknikal dan fundamental setiap orang tuh caranya yang aku bilang tadi ya berbeda-beda dan seleranya berbeda. Misalnya ada yang pakai time frame-nya, tadi aku bilang untuk trader harian, atau mingguan, atau juga investor yang misalnya pakai fundamental setelah tahu perusahaannya bagus untuk menentukan waktu belinya pakai analisa teknikal, kan macam-macam ya guys, juga bisa disamakan. Dan as always, aku akan kasih kalian quote sebagai closing statement ya, yang kali ini dari Benjamin Graham. Yuk kita baca yuk. The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator. Jadi, jika kalian mau jual beli saham, itu tuh pasti ada dasarnya guys. Ya, entah dasarnya itu analisa teknikal, fundamental, atau mau pakai analisa bandarmologi. Yang pasti bukan pakai feeling lah ya guys. Feeling itu kalau sama cewek aja lah. Jangan ke saham guys. Nanti kalian malah kecewa loh. Jangan pakai feeling ya guys di saham. Dan jika kalian ada pertanyaan, bisa aja langsung komen di YouTube-ku atau DM aku di Instagram @kevinolando, O-nya double ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika kalian merasa terbantu ya. Dan sekian video ini. Thank you.